Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fasma'u ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pimpinan Sabang, pimpinan Ranting Muhammadiyah, Randu Kunting yang saya hormati, alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana sumber kenikmatan ini adalah as-sihhah, kesehatan. Banyak orang mengira bahwa kenikmatan itu terdapat pada harta benda, materi. Padahal sesungguhnya nikmat itu terletak pada kesehatan. Jadi saat orang sehat maka bisa menikmati apa saja yang ada di sekitarnya. Makan bisa nikmat, minum bisa nikmat, jagung ya bisa nikmat, ya. Metode bakso apalagi itu semuanya karena sehat, ya, bisa dinikmati sampai keringetan apa, ya. Beda dengan orang sakit, ya walaupun keringetan tapi orang sakit sejen, kemudian atis, ya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan. Semoga Allah senantiasa memberikan terus kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita, dan juga kepada seluruh jamaah di tempat ini. Pertama kepada tuan rumah Pak Yaser, Allahumma barik lahum bima razaqtahum waghfir lahum warhamhum amin. Semoga doa kita juga melimpah pada kita semuanya. Salawat salam kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat sekali berharap kita bertemu dengan beliau, ya, di telaganya, di surga Allah, ya. Karena yang dirindukan oleh Rasulullah adalah di antaranya umat yang mengerjakan perintah-perintahnya, sunah-sunahnya, walaupun tidak pernah berjumpa dengan beliau. Nah, semoga kita semua dianggap sebagai saudara-saudaranya Rasulullah, ikhwanina. Nah, karena itulah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus rindu juga kepada beliau. Nah, bukti dengan rindunya kita kepada Rasulullah berarti kita berusaha untuk memaksimalkan menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Kalau kita katanya cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, tapi kita ya mengabaikan sunnah-sunnahnya, berarti itu sama dengan bohong, ya. Maka apalagi kita yang sudah mengikrarkan diri dengan ucapan raditu billahi robba, ya, aku rela Rob sebagai Allah, Rob raditu billahi robba, ya, rela dengan menuhankan Allah sebagai Robnya, Islam sebagai jalan, ya. Din itu kan jalan hidup. Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah, mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Maka setelah ikrar, selanjutnya adalah melaksanakan apa yang menjadi ikrarnya. Nah, pada malam hari ini kita sampai pada bab sholat Jumat.
Jadi memang buku jilid 3 ini babnya macam-macam ya, tidak seperti di jilid 1 itu hampir semuanya tentang ibadah, dari mulai iman, terus toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, terus ditambah sedikit tentang masalah umum. Tapi kalau di jilid 3 ini campuran, jadi babnya juga tidak urut. Yang pertama tentang kemarin apa? Iya, ini kemarin juga tentang puasa sunnah. Sekarang sholat Jumat. Jadi nggak mengapa ya. Kalau kitab-kitab juga, kalau yang urut babnya itu di kitab Sahih Muslim itu sistematisnya bagus. Dari mulai toharo terus sampai sholat terus sampai bab yang lain urut. Kalau Sahih Bukhari itu utamanya pada pertama kali ya, susunan hadis yang paling sahih itu Bukhari. Sebelum kita membahas tentang apa itu dan bagaimana sholat Jumat, perlu diketahui agar kita dalam menjalankan sholat Jumat ini betul-betul ya, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Makanya pertama kita harus mengetahui keutamaan hari Jumat. Jadi hari Jumat ini dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam, hari raya yang ada di pekanan. Nah, makanya karena ini hari raya pekanan, nilainya lebih baik dari Idul Fitri, Idul Adha. Nah, karena apa? Kalau Idul Fitri, Idul Adha kan tahunan. Sementara Jumat itu pekanan. Maka selayaknya kita memperlakukan hari Jumat itu ya seperti hari raya. Ya minimal dalam saat kita mau Jumatan. Jadi mandi besar, kemudian pakai pakaian yang paling bagus, berwangi-wangian, ya putih, juga berangkatnya asik. Ya. Karena apa? Karena ya, hari Jumat itu di situ disyariatkan sholat Jumat. Di sholat Jumat itu wajib. Walaupun nanti ada hadis tentang wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atin. Kecuali illa arba'atan, kecuali 4 orang yang tidak diwajibkan. Tapi ini dalam tarjih dianggap bahwa hadis dari Torik tentang pengecualian 4 orang, yaitu hamba saya, perempuan, kemudian anak-anak serta orang yang sakit, ini dikatakan sebagai hadis yang lemah. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas sekali lagi bahwa Jumat adalah hari yang utama karena di situ disyariatkan sholat Jumat yang dimana ada khutbahnya seperti Idul Fitri, Idul Adha kan ada khutbahnya. Tidak ada sholat lain di dalam sepekan tadi kecuali Jumat. Termasuk keutamaan hari Jumat ini, di hari Jumat doa-doa di mustajab atau diijabahi. Nah, makanya di sini kita disuruh untuk banyak berdoa. Termasuk juga dianjurkan untuk banyak bersolawat, ya, banyak bersedekah, membaca surat Al-Kahfi ya. Jadi perintahnya dalam hadis itu bukan membaca surat Yasin, tapi membaca surat Al-Kahfi. Barang siapa yang hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, maka akan diberi cahaya dari Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang. Di samping itu juga akan dihindarkan dari fitnah Dajjal. Juga akan dihapuskan dosa-dosanya selama sepekan. Itu keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Maka jangan ditinggalkan. Ketika Jumat kita baca surat Al-Kahfi.
Nah, bebas. Jadi boleh dari mulai malam Jumat, ya, dari mulai maghrib sampai malam, sampai pagi, sampai asar, sampai sebelum maghrib. Pokoknya hari Jumat. Nah, keutamaan yang lain bahwa hari Jumat ini juga pahala dilipat gandakan. Nah, makanya di sini juga kita disuruh untuk banyak bersolawat, ya, banyak bersedekah, termasuk baca Quran, ya. Nah, juga di situ hari di mana orang juga disuruh untuk menghias diri, ya. Tadi ada beberapa pahala yang di dalam hadis nanti kita bahas, terutama di Jumat itu ketika berangkat di waktu pertama, ya. Jadi kalau di hadisnya bukan nomor pertama tapi waktu pertama. Kan waktu ada waktu, ya, waktu pagi, waktu siang, waktu sampai dekat, ya. Jadi waktu pertama siapa yang berjalan menuju masjid akan diberi penghargaan berupa onta, ya. Yang waktu kedua kambing, waktu ketiga ayam, endog, ya. Sampai imam naik ke mimbar. Nah, ketika imam naik ke mimbar, itu malaikat juga ikut mendengarkan khotib atau khutbah. Sehingga ketika sudah telat, ya, imam sudah naik mimbar, ya, malaikat sudah nggak akan catat lagi orang yang datangnya telat Jumat. Iya. Dan tadi keutamaan hari Jumat diantaranya adalah didatangi oleh para malaikat. Ya, malaikat ikut bersama kaum muslimin melaksanakan Jumat, mendengarkan khutbah Jumat. Nah, termasuk banyak sekali ya keutamaan hari Jumat, di mana diciptakannya bumi dulu, ya, bumi langit itu hari Jumat, ya. Termasuk semua makhluk, ya, termasuk Nabi Adam. Nabi Adam masuk surga, keluar surga, diturunkan ke bumi, ya, juga ceritanya hari Jumat. Nah, termasuk ketika orang meninggal dunia di hari Jumat, maka akan dibebaskan dari fitnah kubur. Tapi bagi orang yang beriman, ya. Orang kafir yang enggak, ya. Terus wong mati hari Jumat, berarti apik ya, padahal tukang mendem, ya. Beda, ya. Akan dihindarkan dari fitnah kubur bagi orang yang beriman. Nah, bahkan dalam hadis kiamat pun ini akan terjadi di hari Jumat. Melihat peristiwa-peristiwa dan apa-apa yang ada dalam hari Jumat begitu agungnya, maka kita harus betul-betul memperhatikan hari Jumat. Makanya kalau bisa kemarin-kemarin berangkat Jumat telat, ya kita usahakan supaya gasik, ya. Baik, itu beberapa keutamaan hari Jumat. Selanjutnya tentang kewajiban apa yang harus dilakukan sebagai orang beriman di hari Jumat. Tadi ayatnya dalam surat Al-Jum'ah, ya. Ada surat di Al-Quran juga nama surat Jumat. Ini khusus. Kalau selain hari Jumat enggak ada, ya, nama surat, ya. Hari Senin enggak ada, Selasa, Rabu, Kamis enggak ada, ya. Hanya hari Jumat yang termasuk nama surat di Al-Quran. Surat Al-Jum'ah. Ayat 1, ya, sampai terakhir itu dalam surat Jumat ayat 9 khusus Allah menyuruh kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au. Nah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi orang-orang beriman ketika sudah ada panggilan hari Jumat untuk sholat,
maka segeralah menuju ke zikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah di sini maknanya ya khutbah, ya sholat, ya yang lain-lain, doa dan sebagainya. Dan tinggalkanlah jual beli, ya karena jual beli itu urusan dunia, sehingga karena ini hari utama, hari mulia, hari raya, kita tinggalkan dulu sementara untuk sholat Jumat. Nanti setelah sholat Jumat berlanjut lagi. Nah, makanya di sini harus ada persiapan agar Jumat ini bernilai bagi kita yang beriman. Harus ada persiapan sebelumnya. Persiapan apa? Yang pertama adalah mandi. Mandinya seperti mandi junub ya, atau janabah. Dasarnya mana? Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ja'atukumul jum'ah falyaghtasil. Jadi kalau kamu datang hari Jumat hendaklah mandi. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi. Nah, yang kedua hendaklah bersegera ke masjid. Itu bagusnya bersegera. Nah, dan berangkat dengan tenang. Hadisnya an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man itasala yaumal jum'ah husal janabah sumaraha fa'an nama qarraba badanatan. Tadi sudah disampaikan bahwa siapa yang mandi di hari Jumat dengan husal janabah, ya mandi seperti mandi janabah, maka kemudian pergi ya, ke masjid, maka ia akan mendapatkan pahala seakan-akan berkorban ya, seekor unta. Nah, waktu yang kedua, siapa yang berangkat waktu yang kedua seakan-akan berkorban seekor lembu. Nah, unta dan lembu beda ya. Nah, unta kan harganya lebih mahal, lembu di bawahnya. Nah, siapa yang berangkat waktu yang ketiga akan diberi pahala seakan-akan berkorban berupa domba atau kambing bertanduk. Nah, barang siapa yang berangkat dalam waktu yang keempat, maka seakan-akan dia berkorban seekor ayam betina. Nah, siapa yang berangkat dalam waktu yang kelima, seakan-akan dia berkorban sebutir telur. Nah, jika imam sudah muncul, ya sudah mulai naik mimbar, maka malaikat hadir pula untuk mendengarkan khutbahnya. Jadi seorang ngurusi wong sing telat, ya rada sadar. Itu batasannya itu ya, mimbar itu imam ya. Ya, batasannya ketika naik mimbar berarti sudah azan ya. Mimbar kan salam terus azan. Itu persiapan yang kedua. Terus persiapan ketiga memakai wangi-wangian, berpakaian yang paling bagus, kemudian pakai wangi-wangian. Ya, hadisnya dari Salman Al Farisi. Jadi mari kita salah yaumal jum'ati wa tatahharu bi mastata'a min tuhrin summa dahana aw masa min tibin summa raha falam yufarik benasna ini fasallama kutibalahu summa idza kharajal imamu an satahu lahu ma bainahu wa baina jumatil ukhra. Jadi siapa yang berangkat menuju ke masjid setelah mandi, nah kemudian memakai pakaian yang baik, kemudian pakai minyak wangi, kemudian berangkat dengan tenang, ya, roha, itu berangkat dengan tenang, orang kubu-kubuan ya. Sampai di masjid tidak memisah antara barisannya, ada orang nyikir-nyikir ya. Si biasa nyikir-nyikirnya siapa ya? Pejabat ya biasanya ya. Jumatan tekan TRI jaluknya ning ngarep ya. Itu kalau Jumat
sholat jamaah itu pokoknya yang datang pertama ya di shaf pertama ya. Jadi syaratnya mandi pakaian paling bagus, wangi ya. Kemudian jalan dengan tenang. Terus tidak memisahkan di antara dua orang. Ya, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, kemudian duduk sampai menunggu imam khutbah, dan ketika imam khutbah ansot itu artinya diam mendengarkan. Jadi diam bukan diam tok, tapi diam dan mendengarkan ya. Nah, itu nama ansit itu artinya diam dan mendengarkan, bukan diam tapi ngelamun. Jadi ada catatan diam mendengarkan. Nah, hanya ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Jadi dosa itu akan diampuni antara Jumat satu dengan yang berikutnya. Itu kalau salah satu ini terpenuhi ya. Jadi mandi ya, wangi-wangian ya, berangkatnya juga kasih. Terus sampai di masjid tidak mengganggu orang yang sedang duduk sholat 2 rakaat. Ya. Ya, tergantung tadi ya. Memang ini perlu kesungguhan ya, makanya kan. Iya, perlu kesungguhan. Nah, makanya di sini tidak serta merta setiap orang yang Jumatan kemudian akan mendapatkan ampunan dari Jumat ke Jumat yang lain. Nah, jadi di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi ya mandi, ya berpakaian yang paling bagus, ya wangi-wangian, berangkat dengan tenang, berangkat kasih. Lagi sing angel ke kasih ke gue, Pak Yaser ya. Soalnya sekolah baliknya jam 11 ya. Kalau bisa ya berarti hebat ya. Nah, kemudian yang susah lagi ini ketika imam khutbah mendengarkan sampai rampung ya. Jadi kalau khutbah tapi ngantuk ya berarti tidak ada jaminan mendapatkan ampunan juga. Kalau ngantuk nggak usah ya. Jadi kalau sambil duduk itu nggak usah. Makanya biar tidak ngantuk sebetulnya ada anjuran dari Rasulullah. Jadi tanda seorang itu cerdas adalah singkat khutbahnya dan lama sholatnya. Iya, harusnya seperti itu. Cuman masalahnya kan di daerah kita ini khutbah sudah jamnya waktu sudah mulai khutbah, jamaknya belum pada hadir. Akhirnya khutbah tapi sambil nunggu jamaah pada hadir suwe. Si pertama untuk akhirnya. Nah, ini ada daerah di mana di Jawa Barat ya, tapi masih berlaku apa enggak di sana itu. Jadi sebelum khutbah itu ceramah dulu, ceramah pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda ya. Nanti kalau sudah datang semua baru azan mulai khutbah. Nanti khutbahnya paling 5 menit, nggak ada malahan bahasa Arab semuanya. Nah, terus baru sholat. Itu mungkin seperti itu. Ya jadi ceramahnya itu sebelum waktu prosesi Jumat ya. Iya, praacara. Nah, itu kayaknya lebih mengena hadis ini ya. Artinya khutbahnya singkat, sholatnya panjang. Nah, ini karena akan menyesuaikan dengan hadis ya. Di samping tadi itu nambahin ritual itu.
Ini dan jadi enggak itu yang ceramah orangnya beda atau sama? Ada yang beda, ada yang sama. Iya, berarti ada yang orangnya sama, ada yang beda, enggak mesti sih. Kadang kalau yang tinggal di jadwalnya ya. Jadi kalau jadwalnya sama ya sama, kalau jadwalnya beda-beda. Kadang biasanya sesepuhnya yang itu memberi nasihat, nanti yang kaum mudanya itu yang khotbah, atau kadang ya sebaliknya seperti itu. Nah, jadi ya kalau tidak diniati dengan ibadah, maksudnya tidak diniati dengan proses Jumat, ya. Ya seperti sebelum khutbah ada pengumuman keuangan mamanya ya seperti itu ya. Ya, suwe teman ya. Anggar nunggu khutbah kita maka tapi jangan dikir jadi boleh enggak ada sambil dikir. Iya, jangan tulis. Ya tadi kalau melihat hadisnya ansit ya suman sot, suma ansota. Ansot itu artinya diam dan mendengarkan. Jadi memang utamanya itu adalah diam dan mendengar. Tapi kalau tadi sebagai sebagai sarana supaya tidak ngantuk, saya pikir ya sambil mendengarkan asalkan bisa fokus ya nggak apa-apa. Tapi tadi utamanya adalah diam dan mendengarkan. Ya. Jadi kalau yang kurang menarik materinya gitu kali. Tapi orang menarik mesti orang kan aku Pak, yang pikir salah Pak. Ya, tadi pokoknya karena utamanya itu mendengarkan dan diam ya berarti seperti itu. Kalau ada zikir, kalau mau zikir ya berarti di hati ya. Seperti saat imam berdoa ya. Itu kan ketika mau akhir kan berdoa ya Allah maghfir ini seterusnya. Itu tetap ya dalam perintahnya walaupun itu imam doa sebagai jamaahnya tetap mendengarkan. Ya, kalaupun mau mengaminkan ya dalam hati saja. Ya. Jangan sampai mengganggu amin ya. Mengapa? Karena ketika suaranya keras akhirnya doanya tidak terdengar ya. Itu sama dengan tadi ya. Akan menjadikan orang terganggu. Nah, makanya tadi kalau kita menepati dari hadis tadi, jadi sumpan sota hatta ya berubah min khutbatihi, sampai rampung khutbahnya supaya sholli ma'ahu ghufira lahu ma taqaddama bainal jum'atil ukhra fadlu salati ayam. Bahkan di sini tidak hanya sekedar dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya, bahkan akan dilebihkan 3 hari lagi. Kalau tadi ya intinya di masalah dengar, dia diam dan dengarnya tadi. Jadi di sini ada hadis khusus masalah yang tadi mendapatkan pengampunan dosa bahkan 40 salah satu ayamin itu kalau tadi unsur diam dan mendengarkan itu diutamakan sampai rampung. Tapi intinya mandi itu pas saat mandi pagi boleh enggak? Masuk enggak itu?
Ya, jadi mandi ini kan tujuannya agar ketika kita Jumatan baunya wangi. Ya kan kalau bersih itu kan wangi ya, enak lah, fresh, seger. Piringannya juga rapi gitu. Ya. Yang kedua tidak bau, ya mau boleh wangi ya nggak bau ya. Yang kedua tidak ngantuk supaya tidak ngantuk. Itu tujuan mandi. Mandi pagi-pagi itu bakal gue ya. Ya, tapi kalau diniati mandi Jumat karena nggak ada waktu lagi umpamanya, ya mungkin nggak apa-apa, cuman ya kurang afdol. Di afdolnya itu ketika mau berangkat Jumat. Kita nggak tuh adalah agil olahraga. Jadi boleh, cuman tadi kurang afdol karena tujuan mandi itu adalah untuk supaya badannya fresh, bau wangi, tidak ngantuk. Malah ngantuk waduh ya. Nah ini kemudian baru setelah persiapan itu dilakukan, terus segera ke masjid, berangkat dengan tenang. Baru setelah masjid di sini sholat tahiyatul masjid. Jadi di dalam hari Jumat tidak ada sholat qobliyah Jumat, adanya sholat tahiyatul masjid. Boleh apa enggak sholat yang lain? Boleh. Sholat mutlak atau mungkin syukur wudhu. Boleh. Sholat mutlak berapa rakaat? Sebanyak-banyaknya. Nah, makanya ini sebetulnya juga kiat ya, kiat supaya tidak ngantuk. Makanya kan kalau pengen dapat tadi pahala dan juga bonus-bonus yang ada dalam Jumat, biar dapat tadi onta kan harus berangkat tasik ya waktu yang pertama. Nanti supaya nggak ngantuk gimana? Ya tadi disikapi dengan banyak sholat. Insya Allah kalau berangkat jam berapa biasanya pertama yang orang pertama? Jam 11 itu masih sepi ya. Jam 11 sampai jam setengah 12 kan setengah jam tok sebetulnya ya. Setengah jam menunggu itu bagaimana supaya tidak ngantuk. Caranya tadi untuk sholat. Untuk sholat berapa rakaat saja biar tidak ngantuk. Sehingga nanti ketika sudah mulai khutbah bisa mendengarkan. Itu caranya. Siapa kata dia? Kita kan safar. Ya. Lu ada pilihan apa enggak? Apa sholat zuhur apa sholat Jumat? Safar ya. Jadi kalau dari hadis tadi ya, ada hadis walaupun ini hadis ini adalah dianggap oleh Masjid Tarjih dhaif, tapi karena didukung dengan hadis-hadis yang serupa sehingga menjadi derajatnya hasan, artinya boleh diamalkan. Jadi dalam hadis tadi ya, siapa namanya, riwayat dari Thorik ya, itu al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fil jama'atin. Nah, jadi Jum'ah adalah wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakan jamaah sholat Jumat. Kecuali orang 4, abdun mamlukun, hamba sahaya, awim ba'atun, orang perempuan, ayu sobiun atau anak kecil, aw maridun atau orang sakit. Ya. Jadi selain 4 ini maka wajib. Nah, bagaimana dengan musafir ya? Musafir ini berarti orang dalam perjalanan. Ya, di situ boleh memilih. Ya, artinya boleh memilih di sini kalau memang sempat untuk melakukan Jumatan, ya itu lebih utama. Ataupun boleh salat zuhur. Nah, makanya ada pertanyaan, Pak, ini yang tidak sholat Jumat kayak perempuan, orang sakit, ini sholatnya sholat Jumat atau sholat zuhur ya? Ada yang masih bertanya seperti itu, karena memang ada penjelasan kan hari Jumat ya sholatnya sholat Jumat tetap 2 rakaat. Ya. Jadi dalam tarjih itu, nah walaupun tidak ada penjelasan hadis yang jelas, tapi dalam tarjih itu diputuskan bahwa orang yang tidak melakukan sholat Jumat, ya termasuk 4 orang ini,
Walaupun nanti Masjid Tarji tidak pakai pedoman hadis ini ya. Masjid Tarji itu pedomannya itu surat Al-Jum'ah tadi ayat 9. Artinya orang-orang yang beriman, yang namanya orang-orang beriman itu ya laki-laki perempuan. Ya termasuk hamba saya, kalau memang beriman ya wajib Jumat. Termasuk anak-anak ya boleh melakukan sholat Jumat. Sehingga di sini karena dalilnya itu ya ayyuhalladzina amanu ya. Jadi hitopnya itu ya umum orang yang beriman. Ini siapa saja. Berarti wajib Jumat. Ya kalau melakukan sholat Jumat ya berarti kalau dia di dalil Quran itu tidak ada sholat zuhur di hari Jumat gitu. Ya kalau sholat Jumat semua. Tapi kalau ada yang tidak Jumat, umpamanya tadi sih musafir. Betul ya. Jamaah lu. Ya. Bukan sholatnya ya. Bukan Jumatnya itu jamaahnya itu. Itu sholat Jumat kalau di rumah mungkin. Oh, ini makanya kalau keputusan Tarji itu walaupun tidak sholat Jumat, berarti sholatnya sholat zuhur. Zuhur, iya. 4 rakaat. Berarti kalau perempuan Zuhur. Alasannya apa? Alasannya karena asalnya itu waktu Jumat itu adalah waktu zuhur. Sehingga barang siapa yang tidak melakukan sholat Jumat berarti mengerjakan sholat asal yaitu sholat zuhur 4 rakaat. Karena 2 rakaat sholat Jumat itu kan karena ada khutbah ya. 2 khutbah itu sebagai ganti 2 rakaat sholat zuhur. Jadi tetap 4 rakaat. Ada riwayatnya, misalnya Aisyah apa siapa itu mungkin ya, mungkin yang itu Yang apa? Aisyah itu kalau Jumat sholatnya zuhur apa? Oh ya, di sini memang tidak ada ya. Tidak ada yang menjelaskan tentang Aisyah melakukan sholat zuhur. Makanya ini kan di Masjid Tarji pun sempat mauquf ya, artinya ketika membahas tentang Jumat ini berhenti pada keputusan yang belum final ya. Ya, kemudian dari fatwa Tarji ini bukan dari Munas Tarji, yaitu dari fatwa Tarji berarti ulama-ulama Tarji yang memutuskan bahwa yang tidak mengerjakan sholat Jumat itu mengerjakan sholat zuhur. Jadi yang musafir itu, jadi kan kadang-kadang ngambil sholat Jumat, ya. Kemudian karena posisi musafir untuk asalnya ditarik maju ke depan, maksudnya di waktu setelah sholat Jumat bisa ya? Bisa ya sekalian dengan jamaah ya. Jadi begitu selesai sholat Jumat, kemudian bagi yang mau melanjutkan perjalanan mundur terus nanti kalau memang rombongan ya berarti nanti jamaah untuk sholat jamaah qashar ya, jamaah takdim. Yang intinya yang asarnya ya kan sholat Jumat itu kan seperti sholat zuhur ya, sehingga posisinya balik karena kita rombongan sholat Jumat jamaah sholat Jumatnya di waktu asar kayak gitu. Bisa. Sholat Jumat itu ya ya. Jadi sholat Jumat itu syaratnya dikerjakan di waktu zuhur ya, sehingga kalau memang mau dijamak takhir ya berarti nanti jamaknya jamaknya biasa. Ya karena syaratnya sholat Jumat itu di waktu zuhur, sehingga kalau mau mengakhirkan sholat, mengakhirkan sholat kan berarti nanti Jumat dengan asalnya kan di waktu asar ya. Ya berarti sholat jamak biasa. Iya, bukan. Iya. Berarti nanti iya sama-sama 2 rakaatnya ya sama. Tapi hukumnya bukan sholat Jumat itu namanya sholat. Gini, tadi kan yang ketika musafir ya, kemudian dengan sikap tetap sholat Jumat di suatu daerah. Ya. Kemudian karena posisi musafir setelah Jumat selesai,
bisa kemudian jadi menarik sholat asar tapi setelah Jumat. Iya, boleh kalau seperti itu boleh. Boleh, Artinya boleh berarti di sini dia mendapatkan keutamaan sholat Jumat karena dia itu mendengarkan khutbah. Ya. Jadi karena kan di hukumnya itu kan boleh sholat duhur itu diundurkan ke asar kayak gitu ya. iya, Cuma karena itu mungkin hari Jumat itu mau asar. iya akhirnya kayak gitu loh ya. Apa itu ada contoh ya. Tadi ya, jadi yang namanya sholat Jumat itu waktunya harus di waktu duhur, sehingga kalau selain di waktu duhur ya bukan namanya sholat Jumat. Iya. kalau masbuknya itu berapa rakaat terusin 2 rakaat apa jadi duhur? Ya, jadi kalau masbuk ya itu 1 rakaat ataupun tahiyat akhir ya karena masih rangkaiannya dengan sholat Jumat jamaah ya berarti 2 rakaat saja. Ya berarti tidak sempurna. Malaikat tidak mencatatnya. Jangankan sholatnya ya khutbahnya saja sudah tidak dicatat ya oleh malaikat. Ya itu gimana tuh? Kalau tadi kan dulu peristiwa Rasul juga pernah ya. Ada sahabat ketika Rasul sedang khutbah, sahabat baru datang. Ya. Langsung duduk. Langsung Rasul mengingatkan dan bahkan memberhentikan dia khutbah supaya dia sholat. Ya. Betul. Berarti kan masih bisa dihitung atau enggak? Ya tadi ada penjelasan hadis ketika sudah khutbah maka malaikat itu mengikuti mendengarkan khutib yang sedang khutbah. Sehingga kalau memang ada orang yang datangnya terlambat walaupun Rasulullah tadi ya menyuruh untuk sholat dulu ya. Jadi ini hadisnya mana ya hadis? Ada ini hadisnya. Sholat dulu ya. Tetap saja walaupun Rasulullah memerintahkan untuk sholat dulu, ya, ini anjuran untuk apa? Untuk sholat tahiyatul masjid. Artinya tetap walaupun terlambat jangan tinggalkan yang namanya sholat tahiyatul masjid. Ya, intinya karena hari Jumat jangan sampai meninggalkan yang dianjurkan. Tapi di situ walaupun diizinkan untuk sholat 2 rakaat, tapi disuruh khafifatain yang ringan-ringan saja. Jangan lama-lama ya kan sudah terlambat. Nah, tetap saja dia itu kurang ya, artinya tidak sempurna. Lebih utama mana? Lebih utama itu ke awal. Maksudnya tadi andai kata dia memang lambat. Jadi kayak lagi kita waktunya mepet, sedangkan khutbah kan termasuk rukun ya, itu kan termasuk. Ya. Lebih utama mendengarkan atau sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi di sini karena hadisnya jelas ya, hadisnya jelas bahwa Rasulullah memerintahkan ketika mau ini ya Mas, ya tubuh fajalasa. Jadi ada Rasulullah di khutbah datang seorang namanya Sulaik ya, Sulaik al-Ghutofan. Itu langsung duduk. Nah, kemudian Rasulullah berhenti khutbahnya dan ngomong, "Faqala ya Sulaik, qum." Sulaik berdiri. Farka rakaataini pada jawas bihima. Ya, jadi berdiri dan kerjakan 2 rakaat tapi yang ringan. Nah, terus qala idza ja'atukum yaumal jum'ah wal imam yad'u falyarka rakaataini wa yatajawaz bihima. Ini ditekankan lagi bahwa ketika orang itu sudah sholat, kemudian Rasulullah menegaskan lagi, kalau kamu datang di hari Jumat dan iman
imam sudah khutbah, fal yarka rakaat ini, tetap sholatlah 2 rakaat tapi yang ringan. Jadi di sini kalau dia itu terlambatnya masih lama khutbahnya, artinya belum donga lah ya, masih khutbah kedua, maka dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Tapi kalau sudah dua khutbah wis amin, wis donga ya berarti sudah ya, menunggu saja. Malah mungkin ngadep bae ora sanjaga. Iya wis enggal. Sering saya juga melihat kadang-kadang terutama orang wong nom-nom ya sing ya mungkin saya sih nganggapnya ya males ya. Jadi memang nunggu khutbah kedua baru datang. Nanti nggak sempat duduk, ngadep tok terus dengan rampung langsung nanti sholat Jumat. Ya. Kalau ada nih ya, Bu, nunggu nanti selesai apa bersamaan sholat Jumat. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan keutamaan keduanya, mendapatkan keutamaan pahala azan ya dengarkan azan. Setelah azan selesai baru sholat. Cuma ada yang mengatakan tadi lebih baik mendengarkan khutbahnya daripada sholat. Ya. Jadi memang ini masalahnya karena orang yang tidak tepat waktu hanya banyak masalah. Akhirnya mau menjawab sing kangelan ya. Ngeyel itu ya. Lanya kalau maksudnya kan tak yang ini Saya mau tanya tadi yang paruh itu jadi berarti kalau Jumat musafir sebaiknya yang utamanya tadi kalau memang mau jamaah itu Jumat, sholat Jumat, kemudian sekalian itu Jumatan itu juga mendengarkan khutbah, setelah itu nanti saya jamak asarnya iya dijamakan kan itu begitu ya jadi jangan tadi misalnya ya bahasanya mungkin malas tadi saya sholat ini dulu Jumat keluar saya sholat di masjid tapi saya dulu tapi di jamaah makanya dulu ambilnya duhur ya tadi karena hari Jumat itu adalah merupakan keutamaan ya dan itu merupakan hari raya ya kita harus ikut meramaikan hari raya itu. Jadi ketika kita memungkinkan untuk bisa Jumatannya itu lebih afdolnya ikut Jumatan. Kalau Jumatnya sih gak dikosor. Asarnya bisa. Iya bisa. Asarnya. Ini penting jarang ngerti. Iya. Film jarang. Kadang malah karena bingung akhirnya orang sholat. Daripada kayak memang ada banyak ya. Di luar kota itu kan ya ada. Iya. Salah kalau mau atau tinggal di luar kota. Kalau yang sudah paham ya kalau berangkatnya Jumat, ya dikira-kira ini KM berapa yang kira-kira nyandak untuk Jumatan ya. Iya. Nah, kemudian berikutnya jam 10 ya, cukup ya. Ya nanti untuk berikutnya nanti lanjutkan. Oke, monggo. Untuk cara melaksanakan sholat Jumat, apakah ada ketentuan sekian orang minimal berapa orang? Iya. Jadi untuk hadis dan Al-Quran tidak menyebutkan persyaratan Jumat itu harus dilaksanakan dengan sejumlah sekian orang. Jadi pokoknya kalau hari Jumat terus ada orang beberapa pun ya ini soalnya kalau mensyaratkan harus 40 orang kayak Imam Syafi'i nanti kasusnya repotnya ketika di daerah minus orang-orang Islam ya. Namanya kan daerah desa semuanya yang orang Islamnya cuma 5 ya.
terus nggak sholat Jumat ya kan rugi ya. Jadi di tarjih itu tidak ada ketentuan jumlah sholat dengan jumlah orang ya. Jadi yang mensyaratkan orang Jumatan itu harus 40 adalah mazhab Syafi'i itu ya. Tapi kalau mazhab yang lain kayaknya tidak mensyaratkan harus 40 orang. Nah, bahkan tidak hanya 40 orang tapi 40 orang yang mukim. Ya, jadi kalau musafir tidak dianggap sebagai 40 tersebut. Iya. Bukan mukim. Ya bukan saya, itu kan imam yang lain ya. Ya monggo. Iya. Iya. Jadi nggak apa-apa sebetulnya. Jadi walaupun orang memang 10, 15 ya, asalkan Bantu saudara orang bolu maksudnya. Iya, orang gitu. Itu orang Jumatan orang tidak. Hanya berarti bisa jalan. Malah kalau penataran Imam Syafi'i berarti nggak wajib Jumat karena musafir sih ya. Iya. Satu saja ada orang seperti itu. Jadi yang penting ada yang khotbah, ada yang imam, ada makmum ya sudah itu kerjakan. Karena di sini yang diutamakan adalah hari Jumatnya, keutamaan Jumatnya. Ya, maka kerjakanlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak mensyaratkan jumlah dari pelaksanaan Jumat. Ya, karena Rasulullah lebih tahu, Allah lebih tahu dari manusia. Kadang tadi gambarannya ketika di daerah-daerah minus yang tidak ada orang Islamnya, ya, tetap saja harus melaksanakan Jumatan. Demikian ya, Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, menambah tahu tentang dalil-dalil sang Jumat dari Rasulullah SAW. Nasrullah Fatul Qori Babashir Mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.